Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar SPDI. Saya sebagai pendidik di SD Negeri 5 Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya sendiri dengan sistem luring. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Berarti kabar kalian baik. Semoga dengan nikmat yang telah diberikan Allah, kita diberi kemudahan dalam belajar, akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Belum kita memulai pelajaran, coba dilihat di bawah kalian di meja sudahkah bersih? Ya, sudah ya? Ya, alhamdulillah. Berarti kalau kalian kelas sudah bersih, berarti untuk yang piket semuanya berarti ikut melaksanakan menjaga kebersihan. Jadi kalau kalian sudah bersih, itu tandanya yang piket juga melaksanakan piket dengan baik. Jadi kalau sudah bersih, kita siap untuk belajar. Kemudian untuk memulai seperti biasa, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Berdoa. Kita sudah berdoa, semoga kita diberi kemudahan dalam belajar. Untuk hari ini, coba dilihat samping kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak ya? Lengkap ya? Bagus, berarti kalau lengkap semuanya sehat ya. Semoga dengan kalian masuk semuanya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kemudahan dalam belajar, kita bersemangat dalam belajar. Nah, tuh. Kemudian untuk hari ini pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas materi apa itu? Pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Ada sholat yang dilakukan sendirian, disebut sholat apa itu? Munfarid. Kalau di masjid biasanya sholat apa itu? Berjamaah ya. Sholat berjamaah itu sholat yang terdiri dari siapa saja? Ya. Kalau di masjid biasanya kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Apa saja itu? Sholat bagus kalian. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, kalau siap ya. Sekarang perhati, termasuk yang kita pelajari adalah siapa ini? Wali Songo. Nah, ini ada seorang wali yang berdakwah menggunakan apa ini? Nah, ini menggunakan wayang ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan
kita pelajari ya. Pada hari ini nanti perhatikan sini. Setelah pembelajaran kalian diharapkan dapat mencontoh ajarannya siapa ini? Wali Songo ya. Kemudian kalian dapat menampilkan akhlak mulia. Indikator itu tandanya kalian sudah paham itu apa? Nanti akan kelihatan ya. Kalian pertama itu harus mengikuti ajarannya Wali Songo, mengimani bahwa Wali Songo itu ada. Nah, diharapkan kita harus dalam melakukan sesuatu itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas merupakan pilar utama ibadah. Kalau seseorang beribadah dengan ikhlas, insya Allah amalnya akan diterima oleh Allah. Belajar dengan ikhlas pasti bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik itu belajar di sekolah, di kelas, ataupun belajar di rumah. Dan juga belajar di tempat mengaji. Kalian mengaji apa tidak? Ya, mengaji ya. Bagus. Harus mengaji baik di TPQ maupun di madrasah dini. Sekarang silakan dibuka buku kalian. Materi kisah keteladanan Wali Songo halaman 106. Ya, dibuka semuanya. Nah, ini nanti pelajaran kita ya untuk hari ini nanti kalian adalah memperhatikan gambar-gambar yang ada di depan ya. Setelah kalian perhatikan, tugas kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Kebetulan kita sudah berkelompok, nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian ya. Kalian tuliskan pada lembaran yang Pak Anwar berikan ya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan ya untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, sudah dibuka materinya pada buku paket? Nah, kalau sudah perhatikan sini ya. Ini nanti termasuk yang harus kalian simpulkan dari kisahnya keteladanan para wali. Nanti kalian kebagian kisahnya wali siapa. Nah, coba ini adalah seorang wali yang berdakwah. Nah, kemudian, ini gambarnya apa ini? Wali Songo. Jumlahnya ada berapa berarti? Ya. Kemudian ini namanya apa? Nah, ini Menara apa? Kudus. Nah, ini adalah sebuah karya dari Sunan Kudus. Nah, kemudian ini adalah Masjid Agung Demak ya di Jawa Tengah sana, wali. Kemudian ajarannya para wali itu diantaranya mengaji ya, beribadah ya. Kemudian lagi ini melaksanakan apa? Salat ya. Kemudian lagi ajarannya apa? Berbakti pada orang tua ya. Silakan kalian berdiskusi ya untuk dituliskan hal-hal yang penting nanti untuk dipresentasikan. Kita bagi kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok ini kita namakan kelompok Sunan Kali. Untuk itu silakan nanti dituliskan pada lembar ini ya. Silakan langsung mulai dikerjakan. Silakan ya ditulis kelompoknya, bekerja bersama-sama, berdiskusi berkelompok. Ya, bagus, kerjakan dengan kelompok, bagus. Oh ini bagaimana ya, ditulis nama kelompoknya, kelompok apa, urutannya apa, ya. Materinya ada di buku materinya. Ada. Silakan tulis bersama-sama ya. Ya. Nanti saya lupa kelompoknya siapa, sama-sama ya. Jadi nanti yang dari diskusi ini yang dinilai apa? Termasuk hasil kalian. Nanti kalian maju ke depan bagaimana juga akan menjadikan penilaian. Jadi kalian bagaimana ketika berdiskusi itu juga jadi penilaian.
Jadi untuk kalian dijaga jaraknya dengan bukunya ya, ketika membaca menulis harus jaga jarak, tidak boleh terlalu dekat ya, khususnya yang tegak. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Nanti yang lain bisa menyimak dan juga mengajukan pertanyaan jika memang belum paham. Silakan dimulai dari kelompoknya Sunan Gresik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok Sunan Gresik. Kisah tradisinya yaitu membela rakyat yang tertindas dan mengajarkan cara hidup bercocok tanam. Kita dapat mencoba bagi kamu Sunan Gresik dengan membantu teman yang kesusahan. Ikut membantu ayah dan ibu bersama saat musik dan senam dan Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mesin apabila diperbolehkan. Tangan untuk teman kalian. Terus ya. Makamnya di dekat Masjid Ampel Surabaya. Ajarannya falsafah Softimo, tidak melakukan 5 perbuatan kejahatan. Untuk disumbangkan anak boleh. Tidak, ya, mencuri untuk disumbangkan itu boleh apa tidak? Tidak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok Sunan Ampel ya. Bagus. Kami dari kelompok Sunan Kalijaga akan menyampaikan hasil diskusi materi keteladanan Sunan Kalijaga. nama aslinya Raden Sanjaya. Berdakwah di Kadilong, Jawa Tengah. Berdakwah menggunakan kesenian seperti tembang dan wayang kulit. Hasil karyanya adalah tembang Likilan dan gundul-gundul Major. Kita harus mencintai budaya kita seperti wayang kulit untuk mengajarkan kebaikan. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Ada yang ingin bertanya dari kisahnya Sunan Kalijaga? Ada? Ya, silakan. Ya, tembang gundul-gundul pacul. Krim yang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Sunan Kalijaga. Ya. Teman-teman, kami dari kelompok Sunan Gunung Jati. Kami akan menyampaikan hasil diskusi materi keteladanan Sunan Gunung Jati. Teladan Sunan Gunung Jati. Nama Sari Bidayatua, berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Ajarannya yaitu musyawarah sebagai umat Islam kita juga harus bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu masalah agar tetap rukun. Boleh. Boleh yang banyak. Ya, ya. Jadi tidak harus setuju semuanya. Boleh dengan suara terbanyak atau voting. Bagaimana untuk kelompok Sunan Bonang? Sudah paham? Sudah. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan, silakan. Nah. Ya. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok Sunan Gunung Jati. Nah, kita perdalam ya pemahaman dari kisahnya para wali songo. Nah, ini ya tadi ada kisah teladan wali songo. Wali songo itu adalah seorang aulia atau walinya Allah. Nah, disebut wali songo karena jumlahnya ada 9. Itu ada yang berdakwah di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Nah, kemudian untuk yang tadi adalah Sunan Gresik. Nama aslinya siapa tadi? Maulana Malik Ibrahim. Disebut juga Sunan Tanda. Setelah disamarkan, ini dari luar negeri anak-anak ya. Beliau wafat di Gresik, dimakamkan di sana. Ajarannya apa? Mengajarkan untuk bertani, bercocok tanam, bertani. Nah, kalau di daerah kita sudah ada yang bercocok tanam menggunakan mesin. Tujuannya apa? Ya untuk memudahkan kita dalam bercocok tanam, dalam bertani supaya hasilnya melimpah, gitu ya. Memang menggunakan teknologi itu sangat dianjurkan. Kemudian ini adalah kisah untuk Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Ini adalah Raja Kediri ya. Sunan Ampel ajarannya adalah moh limo. Moh itu adalah tidak mau untuk melakukan apa saja. Pertama, moh main berjudi ya. Kemudian moh ngombe atau bermabuk-mabukan. Kemudian yang ketiga moh maling atau mencuri. Kemudian moh madat artinya menghisap narkoba. Nama aslinya siapa Randy? Nah, siapa nama asli Sunan Bonang? Diperhatikan ya, namanya adalah Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah menggunakan kesenian. Alatnya dinamakan bonang ya. Karyanya adalah tembang suluk wijil dan tembang tombo ati. Ya, itu yang kalian pernah dengar itu. Tombo ati iku ana limang perkara. Nah, itu adalah karyanya dari Sunan Bonang. Kemudian Sunan Derajat nama aslinya adalah Raden Qasim. Beliau juga putra dari Sunan Ampel. Makamnya adalah di Lamongan, Jawa Timur ya. Beliau adalah seorang yang dermawan ya, suka memberi, bekerja keras, membantu kemakmuran masyarakat ya, berdakwah menggunakan itu hasil karyanya adalah tembang mocopat atau pangkur ya. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Nah, namanya Raden Paku ya. Beliau makamnya adalah di Gresik. Beliau pernah menjadi hakim yang mengadili, yaitu seorang syekh ya yang mengaku sebagai Tuhan namanya ya. Itu adalah Syekh Siti Jenar ya. Karyanya adalah tembang Islami, tembang dolanan, yaitu jamuran, jitungan, kemudian delian. Nah, putra beliau ada yang berdakwah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, namanya Sunan Prapen ya. Itu coba diperhatikan kelompok itu. Perhatikan depan ya. Sunan Kudus nama aslinya adalah Syekh Ja'far Shodiq atau adalah putra dari Sunan Ngudung ya. Beliau berdakwah di Jawa Tengah. Beliau adalah seorang arsitek ya. Karyanya adalah membuat menara Kudus. Wafat di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga Raden Said ya, lahir pada tahun 1450. Ayahnya adalah seorang adipati atau bupati Tuban.
namanya Tumenggung Wilatik atau Raden Saur. Sebutan Sunan Kalijaga diantaranya ini sebelum menjadi seorang wali adalah Lokajaya. Nah, nama lainnya adalah Syekh Malaya, Pangeran Tuban dan Raden Abdurrahman. Beliau berdakwah menggunakan kesenian yaitu wayang kulit. Ya. Tembang karyanya adalah Suluk Ilir-ilir. Nah, dan gundul-gundul itu yang ada lir ilir tandure sumilir tak ijo royo tak senggo temanteng anyar cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo masuk tetep ira. Nah, itu adalah karyanya dari Sunan Kalijaga. Berikutnya adalah Sunan Muria. Ini beliau makamnya di sebuah bukit namanya Bukit Muria di Jawa Tengah. Seorang wali yang berdakwah dengan lemah lembut ya. Kepada siapa saja? Pedagang, kemudian ya ini ada karyanya adalah Tembang Sinom dan Kinanti. Bagaimana kalian masih bersemangat? Masih ya. Ini terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Tadi yang telah disampaikan teman kalian, ayahnya bernama Syarif Abdullah Umdatuddin ya. Umdatuddin. Keteladanannya adalah suka bermusyawarah. Ini tadi yaitu Sunan Gunung Jati menganjurkan untuk bermusyawarah ya. Jadi bermusyawarah untuk membahas suatu perkara akhirnya mencapai suatu kesepakatan, baik setuju semuanya mufakat ataupun dengan suara terbanyak yang disebut voting. Ini adalah keteladanannya, termasuk kepedulian terhadap fakir miskin, terhadap orang lain. Ini jika ada temanmu jatuh, kalian apa kan? Ditolong ya, tidak boleh diterawakan ya. Nah, inilah yang harus kalian lakukan terhadap tanaman di sekitar rumah kita, yaitu dirawat, baik disiram ataupun diberi pupuk. Ya. Kemudian ini adalah rendah hati, hormat pada orang yang lebih tua. Nah, ini adalah ajaran Sunan siapa tadi? Ya, bercocok tanam menggunakan mesin. Nah, ini untuk kemudian kita menggunakan teknologi. Jadi bagus kita menggunakan teknologi untuk bertani. Ini ajarannya adalah taat beribadah sesuai ajaran Wali Songo. Seperti kalian rajin mengaji, rajin sholat. Nah, ini adalah ajarannya Wali Songo. Ya, untuk itu agar kita bersemangat lagi ya. Nah, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat badar, ayo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bagus ya. Jadi anak harus senang bersolawat, menandakan bahwa kita sangat senang dengan adanya Nabi Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita tergolong dari umat Nabi Muhammad, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Akhirnya kita bisa dekat dengan Rasulullah, yaitu semoga nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Itu ya. Pendamping kalian halaman 60. Kalian kerjakan itu dengan penilaian diri ya. Nah, ada itu ya, penilaian diri ataupun di rumah. Nah, kalian selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah, silakan dicentang. Silakan dicentang. Ya. Sesuai yang kalian lakukan bagaimana?
Dua, ketika ada pengemis datang ke rumah, saya akan memberi uang. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Silakan dicentang. Kemudian jika ada teman ya yang membolos mengaji, kalian menasihati, menasihati teman yang bolos mengaji itu bagaimana? Kalian pernah ya, selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah sama sekali? Silakan dipilih. Sudah ya, sekarang kita mengerjakan LKPD ya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan nanti sesuai soal yang ada di depan ini. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal ini sesuai yang ada di depan. Silakan ditulis jawabannya. Tulis nama kalian, nomor absen ya. Langsung jawabannya ya. Nih. Ditulis yang rapi ya. Sudah, nomor 3. Nomor 4. Ini adalah pengarang tembang ilir-ilir. Siapa ini? Nah, A, B, C apa D? Ini nomor 4 ya. Nomor 5 ini. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan per kelompoknya ya. Nomor 4 ini Bagan Wali Songo berdakwah di Jawa Tengah menggunakan wayang kulit. Nah, ya, Sunan Gajah A ya. Kemudian nomor 5 Sunan Ampel, ajarannya yang mana? Ya, B. Pinter. Sunan Gresik, nama lengkapnya Maulana Malik Ibrahim. Sebutan Sunan siapa? Sunan Tandes. Ya. Nomor 7 bercocok tanam Sunan Gresik. Ya. Raden Umar Said Sunan Jaga, putranya adalah berdakwah di Gunung Muria, namanya Sunan Muria. Ini berdakwah di Gunung Muria. Jadi Raden Umar Said itu adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dakwahnya di Gunung Muria. Beliau adalah Sunan Muria. Tulis betulnya. Kalau sudah, silakan per kelompok dikumpulkan ke depan. Ya, per kelompok silakan. Kalian nanti untuk PR di rumah ya, kalian akan Pak Anwar kirimkan pada grup WhatsApp kalian. Ini ada berarti berapa? 9. Ya. Wali Songo jumlahnya ada 9, ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Jawa Timur diantaranya adalah Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan, kemudian Sunan Giri, Sunan 5 di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah ada Sunan Kalijaga, terus Sunan Kudus, Sunan Muria. 3. Tadi 5 ditambah 3 berapa? 8. Kurang 1 yaitu Sunan Gunung Jati di Jawa Barat. Nah, kemudian ada ajarannya para wali, diantaranya adalah tentang bercocok tanam, bertani. Itu ajaran Sunan siapa? Sunan Gresik. Kemudian wali yang mengajarkan Moh Limo, Sunan siapa itu?
Itu ajarannya Mohlimo ya. Kemudian ada lagi seorang wali yang berdakwah menggunakan kesenian wayang kulit. Siapa itu? Sunan Kalijaga. Boleh apa tidak berdakwah menggunakan kesenian? Boleh, supaya masyarakat itu menjadi senang bersemangat. Nah, kemudian ada wali yang berdakwah di Cirebon, Jawa Barat, namanya Sunan Gunung Jati. Ajarannya adalah bermusyawarah. Seperti yang kita lakukan dalam membahas suatu hal, kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Ada pertanyaan dari kalian dengan materi tadi? Nah, apakah ada hal yang kurang atau bagaimana? Ya, tulisannya tadi ada yang kurang besar. Ya, bagus ya. Nanti kita tingkatkan lagi supaya tulisannya lebih besar. Nah, kemudian tadi ada salah satu dari teman kalian yang mungkin kurang bersemangat dalam berdiskusi, yaitu nanti harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian lagi ketika ada pendalaman materi, kalian juga harus memperhatikan. Saya lihat masih ada tadi satu anak ya yang itu kurang memperhatikan ketika pendalaman materi. Nah, untuk itu semoga nanti kita minggu depan pertemuan berikutnya kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, nanti materi kita ya pada minggu depan adalah berkaitan dengan sholat fardu 5 waktu. Itu ya. Nah, untuk itu tetap bersemangat. Nah, kita harus berakhlak mulia, belajar baik di sekolah, di rumah dengan bersemangat, bersungguh-sungguh. Pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.